Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Udah lama nih kita nggak ngambil video kelihatan muka gue karena ya satu dan lain hal. Di video kali ini gue nggak akan ngomong hal yang berat-berat mengenai trading atau segala macam. Gue cuma mau sharing aja sedikit tentang ya hal-hal yang terjadi dalam satu minggu belakangan gitulah. Oke, kita lihat sama-sama videonya. Minggu ini emasnya bergejolak banget ya. Kalau kalian yang mengikuti dan kalian sudah masuk grup Telegram gue ya kalian pasti tahu emasnya lagi bergejolak sekali. Gerakannya susah untuk dibaca. Tapi intinya sepertinya sih emasnya akan naik. Semoga kenaikannya ini cukup lama dan kuat gitu ya. Karena sekarang ini berada di titik terakhir itu tutupan di 1779 US dollar per troy ounce, dimana kalau di candle H1 itu sudah menembus MA 200. Jadi kemungkinan besar sih hari Senin ada koreksi dulu gitu ya, mungkin ada koreksi dulu, turun sedikit mungkin ke 1770, kemudian dia bisa aja lanjut naik terus, semoga bisa tembus 1800, semoga gitu ya. Nah, buat kalian yang suka trading dan kalian suka nonton channel ini, kalian mau ikut kontes demo yang gue adakan bersama dengan MIFX, ya kalian silahkan join channel Telegram gue dan kalian boleh buka akun demo terlebih dahulu melalui link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi. Jadi kayak gini guys, dalam minggu ini itu dimulai dari hari Senin gitu ya. Hari Senin itu market untuk gold dibuka dengan pergerakan yang sangat kenceng banget. Ya, jadi goldnya itu drop, gue lupa kalau nggak salah sampai 200 pip kalau nggak salah gitu ya. Dan ya puji Tuhan kalau gue sih waktu waktu hari Senin itu gue malah cuan gitu ya, malah profit dengan membuka posisi sell gitu ya. Awalnya sell, kemudian sampai di titik tertentu di mana gue udah sampaikan juga itu adalah titik support and resistance gitu ya, supply and demand zone, dan gue mengambil trade buy. Jadi satu hari itu account gue grow mungkin kisaran 200% gitu. Itu aja tradingannya ya dari jam setengah 6 pagi sampai kira-kira jam 10 udah selesai tradingannya gitu. Uh, tapi cerita indah ini gitu ya itu nggak dialami oleh semua orang pastinya. Jadi pada saat penurunan yang dalam itu atau pergerakan yang besar itu banyak juga orang yang rugi, dan ruginya itu kalau gue kan ada join beberapa channel Telegram juga gitu ya, banyak dari mereka yang sampai habis duitnya, atau dalam istilah forexnya itu MC atau margin call. Jadi modal mereka ludes semua, ada yang ludes ya 300 juta, ada yang ludes 900 juta, ada yang ludes 600, ada yang 1 miliar gitu ya. Ya gue cukup sedih sih ngedengarnya karena banyak orang yang mungkin tradingnya itu pakai cara barbar gitu ya. Dan yang paling penting itu sebetulnya mereka tidak menjaga resikonya. Ya dimana kalau di channel Telegram gue itu gue selalu menyampaikan sama mereka, kecilkan resiko, jaga resiko. Bahkan kalau misalkan trade kita sudah mulai biru, biasanya gue selalu bilang pasang stop loss di dekat titik buka kita atau di BEP gitu ya. Itu untuk mengamankan uang kita supaya kalau kita nggak untung nggak apa-apa, tapi ya nggak loss. Nah, gimana orang yang punya uang sampai 1 miliar itu bisa loss? Jawabannya simple, karena dia overtrade atau overload, dimana kalau di forex itu kita harus bisa menghitung lot size gitu ya. Nah, kalau orang tidak bisa menghitung lot size, nggak bisa menghitung stop loss, ya pasti habis duitnya, pasti nggak mungkin enggak gitu ya. Nah, di sini juga gue mau sampaikan ada salah satu member gue juga yang dia ikut brokernya itu, brokernya itu nggak menyediakan kayak chart gitu ya, malah brokernya itu kayak menyediakan apa ya, kayak support and resistance dan lain sebagainya, tapi chartnya nggak terlalu dikasih, atau mungkin aplikasinya itu nggak bisa menunjukkan chart atau gimana lah, gue nggak terlalu paham.
Dan aplikasi itu pun atau tempat dia trading itu pun broker tersebut nggak bisa stop loss, nggak bisa mengeset titik stop loss dan titik take profit. Menurut gue yang sudah berpengalaman lumayan sebentar ya, lumayan sebentar dalam dunia forex, kemampuan kita untuk menentukan titik stop loss atau ngeset titik stop loss dan titik take profit itu penting banget. Kenapa? Karena kita itu bukan full time trader. Kalau kita full time trader di mana kita mantengin chart terus, ya kita bisa reaktif gitu ya. Mau turun tutup cepet gitu ya bisa. Tapi kalau misalkan kita orang yang ya ditinggal dulu, kita kerja dulu, melakukan hal lain dulu, ya itu kan sangat bahaya sekali. Maka dari itu buat kalian yang belum punya broker yang benar-benar kalian bisa percayai, ya gue merekomendasikan kalian menggunakan broker MIFX. Nah, kenapa gue menggunakan broker MIFX dan kenapa gue merekomendasikan? Karena MIFX itu adalah salah satu broker yang kalau kalian lihat historinya itu udah panjang sekali di Indonesia, udah hampir 20 tahun. Dan sertifikasi yang mereka punya itu lengkap banget gitu ya, Bapepti dan lain sebagainya, banyak banget lah, nanti kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Kalau kita trading, kalau misalkan kita terlalu banyak pikiran, contoh kita takut uangnya dibawa, kita takut dicurangin sama brokernya, yaitu terlalu banyak urusan yang nyampur gitu ya. Maka dari itu kalau kita sudah memilih satu broker yang sudah terbaik, ya kan, kalau kita sudah memilih broker yang bisa kita percaya, ya kita tinggal fokus di analisa tradingnya aja. Kita set stop loss, kita set take profitnya, ya udah selesai. Maka dari itu gue nggak bisa berhenti untuk menyarankan sama kalian, kalian harus benar-benar memilih broker yang bener gitu ya, yang bener broker ya, supaya kalian itu trading itu tenang dan kalian benar-benar fokus kepada tradingannya aja dan kepada analisa kalian aja. Nah, di sini pun kita akan mengadakan sebuah event kecil gitu ya, kontes kecil-kecilan gitu ya, kontes demo, dimana nanti teman-teman yang sudah join di channel Telegram gue itu dan sudah membuka akun demo melalui link yang udah gue siapkan di deskripsi, itu bisa eh, berkompetisi gitu menggunakan akun demo, jadi nggak ada ruginya sama sekali gitu kan, menggunakan akun demo yang nanti akan di reset setiap minggunya dan pemenangnya pun nanti akan dipilih setiap minggunya gitu. So ya ini acara kecil-kecilan aja supaya fun aja, khusus untuk member-member yang sudah masuk di channel Telegram gue gitu ya. Jadi buat kalian yang belum join dan kalian suka ya mau mencoba berkompetisi gitu ya sama teman-teman yang lain, ya kalian join aja karena it's free of charge. Nah, kalau kita lihat juga sekarang banyak sekali orang sedang mencari eh, alat investasi. Maka dari itu banyak sekali yang join ke forex, banyak sekali yang join ke kripto, banyak sekali yang join ke saham, dan gue pun akhir-akhir ini banyak fokus ke saham dan kripto juga, dimana mereka returnnya lagi gila-gilaan gitu ya. Satu hari itu profitnya bisa 15%, 20% ya dari kripto dan dari saham ini. Nah, kalau kripto sama saham ini bisa dibilang apa ya, cara transaksinya tuh mirip gitu ya. Jadi kita harus beli dulu dan nanti kita jual di harga yang lebih tinggi atau kita cut loss di harga yang lebih rendah. Nah, kalau forex ini sedikit berbeda di mana kita itu bisa membuka posisi buy kalau kita menganalisa dia akan naik, atau kita bisa membuka posisi sell di mana kalau misalkan kita menganalisa harganya akan turun. Jadi market forex ini lebih lebih banyak peluang gitu ya, kalau gue bisa bilang ya, lebih banyak peluang. Kita nggak cuman nyari satu posisi aja. Nah, di lain sisi kalau misalkan saham dan kripto itu kan kalau saham perusahaannya ada banyak sekali, ada 700 di BEI, dan kalau kripto juga koinnya ada banyak sekali gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti mana koin yang bagus, mana saham yang bagus dan lain sebagainya. Kalau di forex itu kan cukup simple gitu ya, kita hanya mencari pair aja, Euro USD, XAU USD, GBP JPY gitu ya. Hal-hal seperti itu kan sudah ada dan kita tinggal ngelihat aja. Dan sebetulnya di forex sekarang pun itu sudah ada, kita bisa mentradingkan futures ya, sistemnya futures ya, bukan seperti kripto gitu ya. Seperti Bitcoin, kita sudah bisa mentradingkan futuresnya Bitcoin, Ethereum, XRP, ya banyak lah, oil segala macam itu kita bisa mentradingkan melalui platform forex gitu. Makanya platform forex ini sebetulnya ya hampir mencangkup ke berbagai macam alat trading yang lain juga. Tapi masalahnya gini guys, kalau misalkan kalian mau masuk trading dengan iming-iming atau mendengarkan orang atau mendengarkan gue yang oh profit ya, profit, trading itu juga resikonya juga sangat besar. Kayak kemarin pun gue sudah
dalam waktu 2 minggu gue melipat gandakan uang gue dari 800 menjadi 2.900, berarti profitnya itu berapa, 200 300 hampir 300% mungkin ya. Tapi kalau misalkan sekali gue loss, itu gue bisa loss sampai 800 600 gitu ya. Jadi resiko itu juga harus kalian ketahui, karena kalau misalkan kebanyakan YouTuber yang ada menunjukkan kalian tradingan yang menang, ya kadang-kadang mereka nggak menunjukkan resikonya gitu. Dimana gue ngomong gamblang aja sama kalian bahwa trading itu bisa membuat kalian rugi banyak. Contohnya ya yang tadi gue udah ceritakan di depan, dimana ada beberapa orang yang hilang duit sampai 300 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya. Maka dari itu buat kalian gue saran belajar dulu ya, jangan kemakan sama omongan orang-orang atau media sosial yang selalu menunjukkan cuan. Karena orang-orang di media sosial pun banyak yang sering menunjukkan cuan tapi tidak pernah menunjukkan loss gitu ya. Buat kalian beri benar-benar hati-hati. Dan kalau misalkan ini juga yang lagi marak ya, titip dana investasi, tolong please hati-hati dengan hal seperti itu. Titip dana investasi karena banyak sekali kecurangan yang bisa terjadi di situ. Nanti mungkin suatu saat akan gue bahas lah mengenai itu ya. So untuk ke depan market gold masih oke, kemungkinan masih ada peluang untuk naik menyentuh mungkin bisa sampai 1.800 lagi ya. Tapi untuk trading fisik sepertinya nggak terlalu menarik buat gue, karena kenaikannya kayak nggak terlalu signifikan ya, karena dolarnya pun, kurs dolarnya juga tambah lemah terus dari 14.500 kemarin, sekarang di angka 14.200-an gitu ya. Jadi untuk sementara waktu gue pribadi akan lebih banyak trading di saham, kripto ya. Forex tetap jalan aja ya seperti biasa, tapi saham dan kripto memang sedang sangat menjanjikan menurut gue ya, menurut gue pribadi. Buat kalian yang mau belajar, sekali lagi gue sampaikan silahkan join channel Telegram gue, dimana gue di situ bener-bener update setiap hari. Jadi buat kalian tolong jangan gampang kemakan, sekali lagi jangan gampang kemakan omongan orang di sosial media yang menunjukkan profit, cepat kaya dan lain sebagainya. Cepat kaya itu berarti cepat miskin. Maksudnya potensinya ya, potensi cepat kaya berarti potensi cepat miskin, karena uang yang diresikokan gitu itu semakin besar. Ya jadi buat kalian belajar, please belajar, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan memulai trading dengan akun real, dengan uang real kalian sebelum kalian paham betul gimana caranya trading. Oke, segitu dulu guys video gua hari ini. Semoga menghibur kalian semua. Jangan lupa tinggalin jempol, tinggalin komen sebanyak-banyaknya. Join channel Telegram gua, and see you di video selanjutnya. Bye bye guys.